Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Bu Kurnia Dwi Aryani, dalam mata pelajaran ekonomi kelas 11 ya. Nah, bertemu lagi dengan saya. Sebentar. Oke. Nah, ini ya. Nah, ini ya. APBN, APBD ya. APBN, APBD ya. Kita bahas tentang APBN. Apa sih itu APBN? APBN adalah anggaran pendapatan belanja negara ya. Kalau APBD anggaran pendapatan belanja daerah. Nah, di sini anggaran pendapatan dan belanja negara merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah yang telah disahkan oleh DPR untuk meningkatkan perekonomian negara. Pengelolaan APBN juga merupakan salah satu kebijakan fiskal pemerintah. Ingat, kalau fiskal itu apa, moneter apa. Baik, saya akan jelaskan lagi. Kalau kebijakan fiskal itu kebijakan yang berhubungan dengan pajak, penerimaan pajak, pengeluaran pajak, ya. Tapi kalau moneter berhubungan dengan bank, tingkat suku bunga, ya. Nah, saya akan jelaskan lagi. APBN berisi catatan pendapatan yang diterima oleh negara dan pengeluaran. Nah, dari tanggal 1 Januari sampai tanggal 31 Desember. Berarti tahun kemarin 1 Januari 2020 sampai 1 Januari 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020. 2021 belum dihitung karena baru sedang berlangsung ya. Nah, mungkin RAPBN itu baru baru diajukan periode 2021 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 RAPBN. Apa itu RAPBN? RAPBN adalah rancangan anggaran pendapatan belanja negara dirancang ya. Jadi pendapatannya berapa yang harus kita dapat, pengeluarannya berapa yang harus kita dapat gitu ya. Jadi di sini kita ngomongin APBN itu untuk tahun 2019-2020 khususnya APBN kita atau RAPBN kita banyakkan belanja. Kenapa banyak belanja? Karena memang pandemi ini ya, lockdown ini pemerintah banyak pengeluaran, terutama untuk subsidi-subsidi ya. Subsidi itu apa sih? Bantuan, stimulus ya, stimulus bantuan. Nah, selanjutnya proses penyusunan APBN dilakukan oleh Menteri Keuangan Kemenlu ya, di mana Menteri Keuangan ini adalah Sri Mulyani yang disetujui oleh DPR. DPR-nya siapa? DPR-nya itu ketua DPR-nya anaknya Megawati ya, itu. DPR-nya Puan Maharani ya kalau nggak salah. Nah, APBN sendiri setiap tahun juga ditetapkan oleh undang-undang. Ada undang-undangnya ya. Selanjutnya ada APBD ya. APBD anggaran pendapatan belanja daerah ya. Nah, merupakan rencana keuangan tahunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Jika APBN disetujui oleh DPR, maka APBD disetujui oleh DPRD. Ya, jadi kalau kita Kabupaten Bekasi itu masuknya DPRD. DPRD-nya di mana? Ada di Kota Bekasi. Ya, DPRD berarti kita masuknya ke daerah. Ya. Tujuan dari APBD menjadi patokan pemerintah daerah untuk mengatur pemasukan dan pengeluaran daerah. Karena ada pemasukan dan pengeluaran ya. Nah, selain itu APBD juga menjadi koordinator pembiayaan dan
menjelaskan transparansi anggaran pemerintah. 3 komponen APBD, ya. 3 komponen APBD yaitu belanja daerah, pendapatan daerah, pembiayaan daerah, ya. Selanjutnya belanja daerah dikelompokkan menjadi 2, ada belanja langsung dan ada belanja tidak langsung. Nah, kalau belanja tidak langsung apa? Kalau belanja langsung tuh belanja kalau belanja langsung itu meliputi belanja pegawai, barang dan jasa, belanja modal. Kalau belanja tidak langsung itu belanja pegawai juga, belanja subsidi, hibah, itu tidak langsung ya. Subsidi, hibah, bantuan sosial ya. Berarti kan ada namanya bansos ya, kan ada bansos, ada subsidi gitu ya. Apa sih itu bantuan langsung, belanja langsung itu gaji pegawai, PNS, bupati, presiden, gubernur tuh dapatnya gajinya dari mana? Gajinya dari APBN. Nah, tujuan APBD, APBN. Nah, tujuan APBN dulu ya. Tujuan APBN di sini untuk membiayai kepentingan negara agar terwujudnya perekonomian yang baik. Lalu dalam itu pemerintah dapat mengetahui berapa jumlah penerimaan negara yang telah diterima dan harus dibayar pada tahun tertentu. Tujuan penyusunan APBN dilakukan untuk membiayai segala kepentingan negara demi mewujudkan perekonomian nasional yang lebih baik. Nah, selanjutnya tujuan APBD. Tujuan APBD yang pertama, mengatur pendapatan dan pengeluaran daerah, membantu pemerintah untuk mencapai kebijakan fiskal. Fiskal itu pajak ya. Kan di daerah juga ada namanya pajak retribusi gitu ya, pajak tontonan, pajak reklame, pajak iklan, dan lain-lain. Nanti masuk ke pemerintah daerah. Selanjutnya, membantu meningkatkan peraturan lingkungan pemerintah daerah, menyediakan barang jasa, meningkatkan transparansi pemerintah. Fungsi APBN. Nah, fungsi APBN yang pertama adalah fungsi alokasi, ya. Fungsi APBN dialokasikan, jadi menyediakan fasilitas publik dan memberikan dampak positif bagi investasi, meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Contoh, dari kebutuhan publik ada sekolah, berarti alokasinya benar. Uang ini, dana ini kemana larinya? Ada ke sekolah, namanya dana BOS. Ada ke rumah sakit, ya, namanya bantuan BPJS ya, BPJS Kesehatan ya, atau KIS, ada jalan raya, infrastruktur, dan lain-lain. Nah, distribusi, meningkatkan distribusi pendapatan, jadi distribusi seperti pajak, subsidi. Kedua hal tersebut memiliki dampak pengaruh untuk mengatur konsumsi masyarakat. Nah, mengendalikan atau mengatur stabilisasi perekonomian negara pada bidang fiskal. Nah, pertumbuhan dan pengendalian. Nah, sini fungsi APBD hampir sama dengan APBN ya. Yang pertama alokasi, tadi alokasi berasal dari pendapatan daerah untuk belanja, distribusi di mana memberikan dana ini pendistribusian ke daerah, ke beberapa sektor yang ada di daerah tersebut. Otorisasi menjadi pedoman pemerintah daerah dalam menjalankan pendapatan serta belanja 1 tahun. Otorisasi itu diberikan kekuasaan ya. Lalu pengawasan. Nah, menjadi pedoman bagi DPRD, BPK, Badan Pengawasan Keuangan, instansi pengawasan lainnya. Sebagai perencana, menjadi pedoman pemerintah daerah untuk menyusun perencanaan pemerintah daerah. Susun APBD, APBN. Nah, udah ya. Di sini alokasinya merupakan fungsi alokasi APBN ya, kebijakan fiskal. Merupakan fungsi yang bertugas menyediakan barang publik. Ya, contohnya udah tadi ya saya jelaskan ini. Nah,
Mekanisme penyusunan APBN. Sebelum melakukan penyusunan, ada beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan asumsi-asumsi APBN. Ya, asumsi-asumsi tersebut kemudian menjadi acuan analisis dalam penyusunan APBN. Asumsinya adalah keadaan ekonomi global yang diperkirakan mengalami pertumbuhan lebih baik dibandingkan dengan keadaan sebelumnya. Proses pemulihan ekonomi diharapkan didukung oleh situasi politik, sosial, keamanan yang kondusif sehingga dapat mengalami pertumbuhan yang baik. Harga minyak bumi di pasar internasional, pengerahan, tersedianya barang dan kebutuhan pokok, kepastian pembiayaan. Nah, di sini untuk APBN 2011, nah ini contoh dulu ya untuk APBN 2018, maaf. Kementerian Keuangan RI menyusun asumsi dasar ekonomi makro. Ingat, apa itu ekonomi makro? Ekonomi makro adalah ekonomi yang secara agregat keseluruhan, berarti secara skala besar. Sebagai landasan penyusunan sebagai berikut. Pertumbuhan ekonomi diperkirakan mencapai 5,4%. Jadi perekonomian kita agar kita menjadi negara berkembang dan maju, ekonominya harus tumbuh ya, 5,4%. Nah, inflasi ini harus kalau bisa nggak ada ya. Inflasi ini dapat dikendalikan di kisaran 3,5%. Contohnya inflasi itu kalau semama 10.000 ya, harga 10.000, inflasinya 3,5, berarti 350 rupiah itu kenaikannya ya, 3,5%, berarti 350 rupiah. Nah, nilai tukar rupiah terhadap dolar pada tahun 2018 ini 13.400. Lalu ada tingkat suku bunga atau SPN surat pendanaan negara sebesar 5,2%. Nah, selanjutnya ada lifting minyak bumi tahun 2018 diperkirakan masing-masing 800.000 per barel ya per hari dan 1.200.000 per barel sehari ya. Jumlah besaran makro di atas sangat dipengaruhi faktor global serta dalam negeri domestik. Pengaruh global meliputi harga komoditas dan isu perdagangan internasional. Nah ini ya, ini merupakan singkat alur dari penyusunan RAPBN. Jadi penyusunan RAPBN dulu, rancangan atau rencana anggaran pendapatan belanja nasional, lembaga-lembaga yang terkait, asumsinya pemerintah akan mengajukan RAPBN ini pada DPR dan didiskusikan lebih lanjut apakah RAPBN ini dipakai atau tidak. Jika RAPBN ini tidak dipakai, berarti menggunakan RAPBN tahun kemarin. Nah, di sini ya, terdahulu ya. Nah, pada praktiknya Kementerian RI mencatat secara rinci tahapan-tahapan penyusunan APBN. Berikut adalah alur penyusunan 2018. Dari Januari sampai Maret 2017 penyusunan kebijakan fiskal. Ada ini 9 sampai 9 Mei 2017 SB indikatif Menteri Keuangan dan Perencanaan. Nah, ini Bappenas 19 penyampaian KM PPKF ke DPR. Nah, ini pembicaraan RAPBN, ada rapatnya ya. Pidato Presiden, penyampaian nota keuangan ya pada tanggal 16 Agustus, sidang paripurnanya penetapan APBN 2018. Nah, lalu ada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang APBN. Lalu peraturan Presiden. Lalu ada pendaftaran ihsan, pelaksanaan anggaran DIPA ya. Nah, ini ya susunan APBN. Nah, apa sih pendapatan kita? Nah, ini saya akan menjelaskan ya. Apa sih pendapatan kita dari mana ya? Pendapatan kita bersumber dari pajak.
Ya, ini salah satunya nih pendapatan 2017-2018. Nah, pendapatan kita dari pajak. Pajak tuh apa aja? Banyak. PPh, pajak penghasilan, PPN, pajak pertambahan nilai. Lalu ada pajak apa sih namanya, PBB, pajak bumi dan bangunan. Selain selain pajak, kita juga ada non pajak. Salah satunya perdagangannya jual minyak bumi, jual komoditi ekspor, minyak bumi, batu bara, timah, emas, kelapa sawit, dan lain-lain. Belanja negara kita tahu sendiri ya, belanja negara ada belanja pusat dan ada belanja daerah. Kalau belanja pusat ini ada belanja kementerian dan lembaga, ada pembayaran bunga, utang gitu ya, itu subsidi gitu ya, itu pengeluaran rutin kita setiap bulan. Nah, transfer ke daerah juga sama. Ada transfer ke daerah, ada dana bagi hasil, ada dana alokasi umum, ada dana alokasi khusus, ada dana desa, seperti itu ya. Nah, selanjutnya ada keseimbangan primer. Nah, ada surplus, ada defisit, dan ada seimbang. Nah, kalau surplus apa sih? Nah, kalau surplus ini lebih untung ya. Jadi antara pendapatan dan belanja nih. Ini antara pendapatan segini nih. 1.736 belanja kita 2098. Berarti ada namanya kalau ini oh ya. Berarti ini belanja kita defisit ya, tapi di sini surplus ya, berarti ada penambahannya. Ada penambahan dalam negeri, pajak, wan pajak, berarti kita di sini ada surplus sebesar 362. Ya, seperti ini ya. Kalau defisit gimana? Kalau defisit itu rugi ya. Rugi berarti lebih banyak pengeluaran daripada pendapatan. Nah, itu ya. Karena memang sekarang negara kita nggak mungkin untung ya, tapi rugi. Nah, itu sama aja ini juga APBN, APBD sama, bedanya kalau APBD itu lebih ke daerah, APBN itu pusat ya. Nah, ini juga sama, ada dana alokasi umum, ada dana alokasi khusus, ada apa sih pendapatan asli daerah? Nah, pendapatan asli daerah ada PBB, pajak cukai, pajak penghasilan, retribusi, itu pengelolaan hasil kekayaan daerah. Ada dana berimbang, ya, ada dana alokasi khusus, ada dana hibah, ya. Belanja daerah apa sih? Belanja daerah ada belanja pegawai, belanja bunga, subsidi, hampir sama dengan APBN ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.